Oke, welcome to Total Politik dan Kedai Kopi di acara Dapur Kedai Kopi. Seperti biasa kita sudah kedatangan pengamat politik terbaik di keluarganya, Henry Satrio. Dan sekarang kita kedatangan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Perludem, Mbak Titi Anggreni. Sudah belum apa-apa udah makar soalnya. Mbak Titi, kalau jadi ketua Dewan Pertimbangan tuh apa yang ditimbang? Aduh, ini udah belum apa-apa tuh udah makar. Kita pulang udah nggak aman. Anggota Dewan Pembina. Dewan Pembina. Minimal sama dengan pembina yang sebelah sana lagi. Ini biar serem aja Mbak di sini. Tujuannya kenalin orang biar bukan orang biar kenal, tapi biar takut aja dulu. Kalau ketua Dewan Pembina itu haknya bikin demo masak. Iya. Itu ketua umum dong. Oh bukan, dia juga ketua Dewan Pembina Oh iya. PDIP. Iya, Bu Mega. Iya kan dia bener. Ketua Iya. Dewan Pengarah BRIN juga. Ben, oh iya Itu banyak. kemarin, ini bahas dikit ya. Bu Mega tuh oke loh, dia sebenarnya ngajak masyarakat perang sama mafia minyak goreng. Ya udah jangan beli sekalian. Kita rebus-rebus aja gitu maksud lo. Pepes sama rebus. Ya. Tapi kan di Cirebon tuh ada kerupuk pasir ya, yang dia goreng pakai pasir tuh. Lo pernah ngerasain nggak? Wah, enak Gua nggak tuh. pernah goreng, gua goreng isu ya sering. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah tema ya. Kalau nanya Hensat nih Mbak Titi ya. Kalau kita nanya Hensat, gimana caranya jadi kepala daerah? Dia pasti kasih hasil-hasil survei. Ya udah bro, ini jadi wakil aja katanya. Ya udah bro, nggak realistis gitu. Nah pasti kayak gitu. Oh ini angka masih bagus, bisa loncat nih angkanya nih habis ini. Nah kan nasihat-nasihat Hensat kan nggak jauh dari situ kan sebenarnya. Ya karena kita harus ikut dalam pertarungan elektoral. Nah gimana caranya jadi kepala daerah tanpa melalui proses elektoral? Nah itulah yang harus Mbak Titi jelaskan di sini nih dengan konteks 2024 ada Gantian. banyak. Enggak, gue otomatis. Begitu lo bilang 2024 dari kepala gue gantian. Ya 2024 Auto, ya. gantian kepala daerah yang akan duduk adalah orang-orang yang tidak punya legitimasi elektoral nih. Nah, gimana Mbak penjelasannya? Mbak? Tapi itu, ini di klarifikasi sedikit, itu dimulainya dari Mei 2022 Ri. Iya. Kan di 2024 momen pemilunya. Ya betul. Iya kan? Kalau ada kalau dong. gantian kata Anda itu. Ada. Jadi jangan kita membahas berandai-andai bilang nggak ada. Ini ada. Iya, kalau kata gua ada. Kenapa? Pasti ada. Iya. Tapi ada juga yang berandai-andai. Oh, dia sudah sadar. Gantian. Kemarin ada fotonya kan, Iya. lagi tegang gini dua-duanya. Lihat nggak? Oh yang di resto, terus ada yang bertiga kan di depan. Oh, ada juga yang bertiga. Aha. Ada juga yang bertiga. Terus ada juga yang bertiga juga sama ketua DPR. Oh, Oke. Yang dari Oke. belakang di fotonya. Jadi kelihatannya Oh, udah oke. tegang. ya Udah semua. tegang. Ya. Silakan Ibu Ketua Dewan Pembina. Kan ketua umumnya sekarang Anggota. senior gua, Crazy Rich Sosiologi. Halo Mbak Ninis. Kalau Ninis datang langsung auto diem. Dia ngasih nilai kita dulu. Oke Itu Mbak. ketua Dewan Pembinanya siapa? Didik Supriyanto, yang dulu Sekjen AJI, Oh. Aliansi Jurnalis Independen. Sekarang Nama- anggota DKPP, Makanya nama-nama Didi ini sebetulnya lagi naik daun. termasuk rektornya Rektor gua ya. sekarang Iya, Didi Didi. juga. Iya, kepala sekolah Luar biasa. CT Corps itu kemarin. Oke Mbak, silakan Mbak. Iya, jadi memang ini salah satunya tuh di daerah saya ya, di Banten, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini memperkenalkan desain menuju keserentakan pilkada secara nasional. Jadi mulai 2015 itu kita berupaya agar pilkada di seluruh Indonesia itu serentak. Jadi gelombang pertama 2015 ada pilkada serentak di 269 daerah. Lalu 2017 pilkada serentak gelombang kedua di 101 daerah. 2018 yang ketiga itu di 171 daerah. 2020 kan pengulangan dari yang 2015 ya. Nah, nanti di seluruh Indonesia itu akan ada pilkada serentak secara nasional. Di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, kota kecuali DIY
dan 6 kabupaten kota di Jakarta. Nah, menuju keserentakan nasional itu yang sudah didesain pada bulan November 2024, berarti kan ada jadwal yang harus diselaraskan begitu. Sayangnya pembuat undang-undang itu justru menata keserentakan itu dengan menghilangkan daerah-daerah yang harusnya pilkada di 2022 dan 2023. Harusnya kan yang di 2017 tadi kan kembali pilkada di 2022. Betul. Lalu yang 2018 kembali pilkada di 2023. Nah, ini sama pembuat undang-undang tuh dihilangkan melalui pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 2016. Buat daerah-daerah yang tidak ada pilkada di 2022 dan 2023, itu pasal 201 bilang di ayat 9 dan ayat 10 akan diisi oleh penjabat nih. Ya, bukan PLT ya istilahnya, bukan PJS juga, tapi penjabat. Iya, jadi emang ada bedanya nih Mas Hensat, kalau ngisi acara nggak boleh salah sebut gitu ya. Kalau PLT itu sebenarnya kepala daerah definitifnya ada, tapi dia berhalangan. Apakah karena dia ada masalah hukum atau cuti kampanye? Ya. Kalau cuti itu PJS. PJS nah, ya. Kalau sekarang kepala daerah definitifnya itu memang tidak ada karena sudah berakhir masa jabatannya. Seperti misalnya kalau di Banten nih bulan Mei nih. Di bulan Mei itu ada 5 gubernur yang akan berakhir masa jabatannya. Gup Wahidin ini ya. Betul. Gupnya kita ya. Iya, gupnya kita. Jadi 5 gubernur itu Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, sama Papua Barat. Artinya kan karena kepala daerahnya kosong, maka desainnya undang-undang itu diisi penjabat. Siapa yang bisa jadi penjabat? Kalau gubernur dia adalah PJT Madya, pejabat tinggi Madya. Berarti kan birokrasi ya, aparatur sipil negara. Eselon 1 ya. Eselon 1. Nah, kalau untuk bupati wali kota di bulan Mei ini ada 7 kota dan 36 kabupaten yang juga sudah berakhir masa jabatan. Itu dari provinsi bisa ya Mbak berarti ya? Bisa, sepanjang dia eselon 2. Nah, ini yang TNI itu gimana Mbak? Nah, TNI Polri itu kan katanya mau ada wacana itu juga kan? Nah, sebenarnya itu bukan lagi wacana ya. Ya udah pernah ingat, kan Pak Iwan Bule dulu di Jabar. Iwan Bule, dan itu kan ramai sekali ya kontroversi spekulasinya. Dan kalau dilihat dari pengalaman 2018 bukan nggak mungkin. Kalau saya sendiri sih bilang nggak boleh ya, tidak boleh. Undang-undangnya nggak boleh. Undang-undangnya nggak boleh. Undang-undang TNI Polri itu melarang. Ya. Hanya beberapa jabatan yang memang sudah ditentukan dari undang-undang. Nah, terus kenapa kejadian tuh Mbak Titi di sini sebenarnya tafsir itu mereka luaskan. Kalau undang-undang kepolisian sama undang-undang TNI kan memang memberi ruang mereka untuk istilah bertugas di luar instansi. Tapi itu hanya terbatas 14 kementerian lembaga. Mereka menafsirkan ketika misal contoh gini, kan ada tuh polisi tentara yang bertugas di Wantanas, di Lemhanas, lalu juga Polhukam, Kemenham, Kemlu, atas Kementerian Perhubungan. Betul. Iya, ajudan-ajudan gubernur gitu misalnya kan. Pak Anies ajudannya tuh angkatan laut tuh. Namanya sini Navy. Navy angkatan laut tuh ajudannya Pak Anies tuh, dari angkatan laut beneran gua ada nomornya gua. Mas Navy, serius. Namanya aja Navy, Bos, angkatan laut. Jadi ajudan Anies Baswedan. Anda itu membuat Navy dicari seluruh Indonesia. Atau kayak anggota DPR yang minta agar ajudannya itu dari TNI. Iya, biar aman mengadvokasi kasus katanya. Coba sebentar, Ki. Sini, Ki. Kenapa? Kamu angkatan bukan? Angkatan. Bukan. TNI. Bukan. Ini dari kedai kopi bukan. Lumayan kan dia masuk frame. Iya, dia. Ini ngeri amat nih. Iya, lanjut, Mbak. Jadi mereka tuh menganggap bahwa bukan dalam kapasitas TNI Polri aktifnya, tapi dalam kapasitas penugasan. Contohnya kalau dia lagi jadi eselon 1 di Wantanas atau di Polhukam, jadi kapasitas jabatan penempatannya itu Kemhan gitu misalnya. Kemhan misalnya. Nah, ini kan sebenarnya menyimpang ya, karena kalau dia ditugaskan penempatan, dia kan dalam tugas dia itu dia harus menjalankan sesuai tugas. Tidak boleh kemudian dikaryakan untuk tugas lain, apalagi yang berkaitan dengan politik gitu. Jadi ini ada kalau tren diikuti dengan Iwan Bule yang seolah-olah kita nggak bisa stop ya.
bukan tidak mungkin ini akan terulang dan mestinya ini Pasti akan terulang kayaknya, Mbak. harusnya kan kita bisa bikin enggak ya. Itulah tugasnya kedai kopi sama Total Politik untuk bikin enggak gitu. Kok jadi tugas kamu? Nambah-nambah Iya, kami kan- tugas. Kita kan sahabat TNI Polri. Iya. Hensat gila. Ya, jadi jangan sampai terjadi lagi karena potensinya sangat besar ya Mbak Titi berarti ya. Ya itu kemarin dipaksakan kalau nggak salah memang ada intervensi, bukan intervensi ya, ada pandangan lain dari Menteri Luar Negeri, dari Menteri Dalam Negeri waktu itu Cahyokumolo, yang akhirnya dipaksakan begitu saja tanpa membuka ruang publik untuk. Jadi gini kan kita pernah bahas hari ya, kalau kita dengarkan pemerintah tuh dengerin kita nggak sih? Nah kalau dari hasilnya itu waktu 2018 Pak Iwan Bule itu kelihatannya emang nggak didengerin kita itu. Soal keserentakan aja udah nggak dengerin. Awalnya kan keserentakan tuh mau di 2027 ya. Lalu kemudian direvisi dengan Undang-Undang 10 2016 jadi 2024. Jadi seolah-olah sebenarnya opsinya itu desain keserentakannya bisa tanpa harus membuat penjabat tuh lama gitu. Tapi yang dipilih justru penjabatnya lama kayak Banten nih, daerahnya kita gitu ya. Itu sampai hampir 3 tahun loh. Kalau bulan Mei aja dia udah jadi penjabat, lalu kemudian pilkadanya November 2024 kan nggak serta-merta langsung terpilih kan? Iya, bisa baru 2025 dilantik. Iya, ada sengketa dan lain sebagainya 2025 awal. Betul. 2025 awal tuh paling cepet lah gitu. Nah, Mbak Titi gini, kembali ke Iwan Bule tadi, itu sebetulnya jelas-jelas melanggar undang-undang atau gimana? Kalau kata saya sih iya. Berarti gubernur itu kalau kita mau menuntut kemana itu Mbak? Kalau kayak gitu. Pertama kan dia diterbitkan SK ya, keputusan pengangkatan. Keputusan itu kan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kita bisa persoalkan pengangkatan. Tapi nggak ada yang mempersoalkan kemarin ya. Nah sejauh ini kan nggak ada ya. bukan Jadi salah Pak Iwan Bulenya kan? Bukan salah Iwan Bulenya. Bukan. Iya, bukan salah salah yang ngeluarin SK. Iya, yang ngeluarin SK, betul. Kemendagri dong berarti kan. Nah itulah makanya ada isu ini dalam waktu dekat reshuffle itu yang akan dikutak-atik tuh Kemendagri. Jadi Pak Cahyo kembali lagi jadi Mendagri supaya kuat ini kan pertahanan keamanan dalam negeri. Iya. Dari Emang sekarang nggak kuat ya? dari sisi ini. Kan kurang apa Pak Tito kan tentara polisi pernah jadi BNPT juga. Kenapa Anda bilang kurang kuat? Ya partainya apa itu Pak Tito itu? Partai Wong Kito. Iya, Partai Wong Kito, Pelembang itu. Berarti bukan partai-partai yang ada kaitan dengan pemilu dong. Iya, bukan partai-partai mainstream ini. Kalau Ben ini kira-kira inilah sisi tipsi lah ini. Karena lama juga itu jadi kepala daerah, mungkin partai-partai yang mainstream itu pengen juga jabatan. Nah, itu Mbak. Nah, ini Mbak. Ini nih yang diomongin sama Om Hensat nih penting nih. Gimana caranya? Apakah mungkin sebuah partai politik nantinya kekuatan politik tertentu itu bisa mengintervensi pemilihan penjabat-penjabat ini ya, ruang-ruangnya gitu, terbuka ruang-ruangnya sehingga ya pada faktanya daerah-daerah tertentu akan diwarnai oleh warna tertentu, daerah tertentu diwarnai warna tertentu. Akan bagi-bagi kue lagi. Iya gitu kan, yang mana katanya penjabat juga bisa eksekusi keputusan-keputusan strategis di dalam undang-undangnya dengan rencana strategis yang disusun oleh gubernur yang mau habis sekarang nih. Pak Anies kan udah susun nama DPRD walaupun dianggap kurang partisipatif sama DPRD-nya gitu. Nah gitu gimana Mbak? Iya, jadi pengisian penjabat itu bisa dibilang akan terjadi di ruang-ruang gelap ya. Maksudnya bukan ruang gelap sih, tapi di ruang-ruang sempit yang kita tuh sama sekali sebagai publik tidak punya akses. Pertama, tidak ada regulasi teknis yang mengatur soal mekanisme pengisian yang terbuka, transparan, dan akuntabel dengan partisipasi dari publik. Sekarang tuh pengisian penjabat gubernur itu kan harus eselon 1. Kalau di daerah itu bisa diisi oleh sekda. Nah kalau di tingkat pusat itu bisa dirjen, irjen, dan seterusnya. Staf sus bisa nggak sih? Deputi bisa, deputi KSP bisa. gitu ya. Lu mau Valdo Maldini lu suruh jadi pejabat juga. Staf sus kalau di eselon 1 bisa. Iya, Valdo Maldini eselon 1. Bisa, nanti lu panas-panasin aja ntar malam. Jadi gue panasin. Iya, lu jadi penjabat ini aja, gubernur Sumbar aja, Do. Nah, itu kan. Sumbar pas. Enggak, Sumbar kan baru pilkada kemarin 2020, dia nggak ada. Ya. Anda kurang beruntung. Ya, atau di mana kayak apa daerah apa kayak gitu loh.
Banten. Iya, Banten jadi gantiin Kong Wahidin kan. Iya. Nah, balik lagi ya tadi problem terbesar tuh gini, Mas Ari ya. Kan di konstitusi kita tuh jelas. Ya. Pengisian gubernur, bupati, wali kota itu harus dilakukan pemilihannya secara demokratis. Betul. Sementara hari ini kalau penjabat gubernur yang bahkan sampai hampir 3 tahun itu semua terserah kepada siapa orang yang dikehendaki oleh presiden dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri. Sementara kalau bupati wali kota penjabatnya itu diusulkan oleh gubernur yang menetapkan Menteri Dalam Negeri. Itu mekanisme yang ada sekarang. Jadi ya kita masyarakat nonton aja nih. Kayak sekarang di media lokal tuh sudah ada nama-nama beredar misalnya untuk Banten dan lain sebagainya tuh sudah mulai ada seolah-olah tuh ada kalkulasi ya siapa. Nah kita nggak pernah tahu kenapa dia yang ditunjuk, pertimbangannya apa. Jadi ruang demokratis itu sama sekali bisa dikatakan hilang, nggak ada. Kalau Jakarta kan gosipnya itu Pak Heru, sekretaris presiden. Karena dia itu jangan-jangan Anda juga yang ngegosipin. Oh enggak, itu sudah pernah disebut. Kepala kaset press. Ya. Walaupun ini sebetulnya cuma terjadi di 33 provinsi. Ada satu gubernur yang tidak tergoyahkan apapun. Siapa? Urusannya Gubernur Yogyakarta. Iya. Enggak mungkin penjabat tuh kan. 10 ya. Iya betul ya. Dia mau jadi penjabat, mau kudeta istana, mau kudeta keraton juga kan nggak bisa. Aduh, udah gitu ditaruh lagi Valdo Maldini situ. Jadi wagub ya. Jadi tetap aja Valdo Maldini ini ke bawah-bawah terus di podcast gua nih, gimana cara ngusirnya nih. Nanti atau kalau kita Valdo hadirkan gitu ya. Nanti kalau Valdo jadi pembicara dia bawa-bawa nama gue juga. Jadi itu ini 2 orang kawan gua post di Instagram kemarin, Mbak, agak luar biasa kata gua. Namanya jadi judul berita detik. Apa tuh? Valdo Maldini menanggapi gitu kan. Isu bla 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 gitu kan. Presiden marah Valdo .2 gitu. Nah, kemarin juga ini Hensat kritik gitu ada judulnya Hensat. Itu kalau udah nama jadi judul itu artinya udah benar-benar jadi tokoh. Ya udah Mas Ari terima aja lah ya kalau 2 temennya ini Hensat dan Valdo emang udah jadi tokoh. Ya, kalau Mbak Titi kan masih Perludem kan. Masih lah. Nasib kita dari dulu mentok-mentok di Perludem. Padahal udah jadi pembina ya gitu. Gak pernah tuh Titi Anggraini kritik Jokowi, gak pernah ada gitu. Oke, Mbak. Nah, ini kan isu yang memang pemilihannya tidak transparan gitu berarti ya. Memang sehingga yang akan duduk di posisi-posisi ini juga kita pertanyakan pertama kapasitasnya, komitmennya dan lain-lain. Nah, ini dengan waktu yang begitu panjang apa mekanisme kontrolnya gimana Mbak yang menurut Mbak Titi gitu. Nah itu yang juga jadi pertanyaan satu soal pengangkatan yang sepenuhnya eksklusif menjadi kewenangan dari eksekutif ya dalam hal ini Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Apakah bisa ada peluang titipan-titipan kepentingan partai? Ya sangat bisa karena kan kita publik tidak bisa mengakses. Yang kedua soal akuntabilitas. Kalau kepala daerah definitif kan ada fungsi pengawasan dari DPRD. Bahkan kalau memang ada hal-hal yang menyimpang, ada proses pemakzulan yang bisa dilakukan. Sekarang kan pengangkatan dan pemberhentian itu hanya bisa dilakukan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Presiden kalau untuk gubernur, Menteri Dalam Negeri untuk yang penjabat bupati wali kota. Nah, pertanyaannya akuntabilitas dia kan akhirnya menjadi absolut ya kepada yang mengangkat. Karena kalaupun misalnya DPRD tidak suka, tapi presiden atau menteri suka kan tetap akan bertahan. Masa jabatan penjabat ini lama sekali. Kalau secara normal itu maksimal 6 bulan, dia itu setahun dan bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda selama setahun lagi. Itu di penjelasan pasal 201. Jadi kalau penjabat tuh sampai bertahun-tahun kan bukan penjabat ya. Iya, itu udah pejabat itu. Udah pejabat. Udah pejabat beneran begitu. Jadi ini yang agak menggelisahkan itu sebenarnya kita lagi bukan dalam situasi darurat, tidak ada masalah ketatanegaraan, hanya menuju keserentakan, tapi kenapa desain yang dipilih itu membuat kita tuh kehilangan hak konstitusional untuk memilih orang yang kita kehendaki sangat lama loh. Dan ini yang sebenarnya saya selalu cerita sama Mas Hensat, ini kita ramein dong, karena kok kayaknya publik tidak terlalu aware. Apa yang paling bahaya yang akan terjadi kira-kira Mbak dengan akuntabilitas dan legitimasi rakyat ini yang nggak begitu kuat kepada pejabat-pejabat ini? Iya, yang pertama secara mendasar kita kan cuma punya hak pilih itu 5 tahun sekali.
untuk terlibat memilih siapa yang kita kehendaki. Bisa dikatakan kedaulatan kita itu bekerja dalam konteks daerah ya cuma 5 tahun sekali itu gitu. Dan itu pun dihilangkan kan secara sengaja melalui desain yang dipilih. Yang kedua, kita sama sekali tidak punya ruang keterlibatan untuk ikut menentukan siapa yang akan dipilih menjadi penjabat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat kalau misalnya dia tidak menyetujui atau tidak sepaham dengan langkah-langkah kebijakan atau program yang diambil penjabat kan nggak ada mekanismenya. Apakah kita bersurat langsung sama presiden misalnya minta ganti atau apa kan tidak diatur begitu. Saya yang paling khawatir tuh gini Mas Ari. Kalau kemudian situasi ini membuat nyaman orang-orang yang kemudian ternyata kepala daerah itu lebih enak kalau diisinya itu diangkat gitu ya. Nggak gaduh, lebih bisa nurut. Ya udah ke depan itu pilkadanya nggak langsung aja gitu ya. Bukan karena misalnya saya jadi kehilangan kerjaan atau Mas Hensat surveinya jadi nggak banyak, tapi pembungkaman suara rakyat tuh akan terus berlanjut. Itu yang paling saya khawatirkan. Kita malah mundur ya Mbak. Betul. Malah mundur itu. Nah, kalau kata Bang Karni begini Mbak. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Sekarang giliran Henry Satrio. Sebetulnya ada sedikit harapan Mbak Titi. Ini tidak semena-mena terjadi bila DPR-nya kritis. DPRD kritis. Tapi kan nggak mungkin. Sebentar, Anda ini baru sebentar. Oh iya silakan. Ini tokoh nasional loh. Ya ampun. Iya, jadi lead berita. Enggak, jadi maksud saya, kalau DPR dan DPRD-nya itu kritis, melakukan penolakan-penolakan terhadap pemerintah, dan kemudian mengatasnamakan rakyat, menyampaikan nama misalnya, atau memprotes nama-nama yang muncul pada Mendagri itu bisa sebetulnya. Ya, karena nanti kan yang bekerja dengan para penjabat ini adalah DPRD dan DPR gitu. DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 ya. Jadi itu sebetulnya yang ada celah yang bisa kita harapkan. Tapi apakah kita bisa mengharapkan DPRD untuk menyuarakan kita gitu ya? Jangan-jangan memang ada calon yang memang sudah dipersiapkan oleh DPRD. Karena ini kan kita tidak bicara tugas dan wewenang sebetulnya, Ri. Ini tuh kita bicara kekuasaan. Betul. Jadi kalau bicara tugas sama wewenang, nggak ada yang mau jadi penjabat. Karena? Tapi ini ya tugas kan harus diselesaikan. Iya, betul. Kewajiban harus diselesaikan. Tapi pada saat bicara kekuasaan, semuanya mau gitu. Makanya yang diperhatikan itu oleh para nanti mungkin partai politik atau Mendagri itu adalah next-nya. Setelah 2024, orang ini bakal menguntungkan saya nggak kalau dia maju lagi? Bisa nggak dia mengalahkan Anies Baswedan, mengalahkan Ridwan Kamil misalnya, mengalahkan Khofifah, mengalahkan Wahidin Halim kalau nanti diadu pada saat 2024. Kira-kira bisa nggak menurut terawangan ini Anda? Agak sulit sebetulnya kalau yang popularitasnya tinggi seperti nama-nama yang saya sebutkan. Tapi kalau Heru masih mungkin ya kali ya, karena pernah berkampanye, pernah disebut namanya di mana-mana gitu Pak Heru dan punya masa yang ada gitu. Asobahnya Pak Jokowi lah, ya kan? Dia kan pewaris suaranya Pak Jokowi itu. Sebetulnya pertanyaannya saya dari dulu tuh Mbak, kenapa sih kemudian tidak ditetapkan saja oleh pemerintah otomatis sekda gitu? Kita usulannya juga gitu. Nah itu kan jadi nggak ada pertanyaan lagi. Kalau sekarang itu kan siapa orang-orangnya? Siapa? Kalau sekda kan memang udah bekerja di situ juga. Dan udah menekan politik transaksional ya. Betul. Apa alasannya Mbak waktu itu ketika usulan Perludem ke situ malah tidak menjadi sesuatu yang menarik gitu? Apakah pertarungannya ya kita tahu lah, gue nggak bisa titip orang nih gitu kan? Ya pasti itu alasannya kan. Tapi kan persoalannya perdebatannya kayak apa secara normatif waktu itu? Nah itu udah kejawab. Bisa dibilang pasal 201 soal keserentakan itu ya di 2024 itu hampir perdebatannya itu tidak masuk ruang publik. Jadi kalau boleh bicara asal muasal, dulu itu waktu mau revisi dari Undang-Undang 8 2015 ke 10 2016 yang rame itu soal TNI Polri boleh jadi kepala daerah tanpa mundur. Karena kan ada putusan MK menyatakan anggota DPR, DPRD yang mau jadi kepala daerah kan wajib mundur. Dengan argumen kesetaraan perlakuan dengan TNI Polri. Maka waktu itu dibikinlah gagasan kalau begitu supaya setara nggak usah mundur aja semuanya. DPR, DPRD-nya tidak usah mundur, TNI Polri sudah tidak usah mundur. Ternyata itu yang rame di ruang publik soal keserentakan itu tidak mendapat sorotan.
Jadi hampir tidak ada diskursus tuh soal kenapa penjabatnya ini tidak langsung ditetapkan langsung sekda. Kalau kita kenapa mendorong sekda, satu, menutup ruang setidaknya menjadi mekanisme yang bisa menutup ruang transaksional dan bisa kemudian mengeliminir anasir-anasir titipan-titipan tadi gitu ya. Dan berikutnya dia juga lebih paham daerah, tidak perlu kemudian dropping dari pusat. Sekarang gini deh Mas Ari, kalau misalnya seorang dirjen di Kemendagri, jadi penjabat gubernur, 2024 itu kan mau pemilu. Kemendagri kan core-nya di situ ya, politik dalam negeri. Dia harus bertugas untuk memastikan misalnya politik dalam negeri stabil dan lain sebagainya. Tiba-tiba ditempatkan sebagai penjabat. Terus dipanggil nih RDP sama DPR, balik ke Jakarta. Terus kemudian tugas juga di daerah. Itu dari sisi dan teknis. Kita nggak punya pejabat media yang mencukupi kali ya untuk mengisi semua pos ini. Kan pernah ada argumen itu ketika ketika Iwan Bule naik waktu itu, salah satu argumen yang muncul adalah kita itu kekurangan orang gitu. Kalau sekarang justru berbalik argumennya, kita cukup orang. Nah termasuk gini Mas Hensat, kan penjabat itu boleh lama ya. Contoh nih Banten tuh bisa sampai 2 tahun lebih. Nah, kalau misalnya dia menjabat 2 tahun, terus tiba-tiba kan 2024 tuh pilkada, dia kan bisa menjabat sampai Mei 2024 tuh 2 tahun. Nah, itu kan belum masuk pencalonan. Kalau kemudian dia berhenti, terus dia mundur dari ASN, dia maju pilkada, tuh gimana? Gimana tuh? Ya gimana lagi? Itu nggak ada aturannya loh. Ada yang kosong. Iya, banyak ruang untuk melakukan manipulasi politik gitu. Jadi ngegampangin gitu, kesannya simplifikasi banget. Makanya sebetulnya kalau itu diangkat dari misalnya langsung sekda gitu, itu akan mengurangi banyak spekulasi dan jual beli kontrak suara dan baik politik, juga untuk daerah kan, memunculkan opsi kepemimpinan dari lokal juga gitu. Iya, terus dan promosi karir birokrasi. Iya, betul. Ada argumentasi bahwa nanti kalau sekda yang dipilih nanti dia maju juga lagi ke pilkada. Iya, nggak apa-apa. Bagus dong. Nggak apa-apa sebetulnya. Jadi orang-orang lucu juga gitu. Iya. Dia berbicara demokrasi tapi takut dengan alternatif gitu. Takut untuk memperkuat alternatif yang baru gitu loh. Jadi emang ini harus segera disuarakan sih. Nanti kita undang dulu. Nah, ini satu lagi nih Mbak Titi. Karena tadi sempat membicarakan usulan Perludem yaitu Sekda itu ya. Ini saya pernah baca usulan Perludem juga. Itu soal keserentakan pemilu itu adalah pemilu lokal dan pemilu nasional gitu. Itu kan pernah juga diusulkan oleh Perludem. Nah, itu logikanya gimana Mbak? Kenapa usulannya kayak gitu? Dan yang kedua, apa yang diberikan, argumen apa yang diberikan oleh DPR dalam hal ini waktu itu atau Mendagri untuk menolak usulan itu gitu? Iya, gagasan pemilu serentak nasional daerah itu kan sebenarnya mendorong sistem ketatanegaraan yang lebih aktif dan akuntabel, terutama partai politik. Karena kan kalau boleh jujur, partai politik tuh kapan sih kerja? Ya cuma di momentum elektoral kan. Selepasnya dia berjarak dengan kita di publik. Nah, yang pertama gini, pemilu serentak itu kan artinya menyatukan 2 jenis pemilihan yang berbeda, legislatif, eksekutif, dengan efek yang disebut kotel effect, di mana pemilih akan cenderung memilih partai politik yang mengusung pejabat eksekutif yang juga dia pilih. Kalau presiden misalnya, kita akan cenderung milih partai politik yang mengusung calon presiden yang kita pilih. Efek yang sama kan juga ingin kita hadirkan di daerah ya, jadi bukan cuman di nasional. Yang kedua, kalau pemilunya itu serentak nasional, serentak daerah dengan jeda 2 tahun, partai politik kita itu sebagai pemilih tidak harus menunggu 5 tahun untuk kemudian melakukan koreksi terhadap performa partai politik kita. Misalnya kalau 2024 pemilu nasional memilih DPR, Presiden, DPD, ini konsep nasionalnya tuh, DPR, DPD, DPR itu dipilih bersamaan. 2 tahun setelahnya itu pemilu lokal, memilih kepala daerah dan DPRD secara bersamaan. Sebenarnya bagus ya, kayak di Amerika kan ada pemilu sela misalnya. Betul. Kan. Ya. Nah ini kan sebenarnya upaya untuk kemudian kita punya ruang korektif terhadap kinerja partai. Contoh gini, kalau ada partai yang aktivisnya atau politisinya itu korup gitu ya, melakukan banyak sekali praktek korupsi berjamaah,
Kan nggak harus kita nunggu 5 tahun lagi nih Iya, untuk betul. melakukan koreksi. Kita kelamaan deadlock Betul, jadinya. betul. Dan mereka trikinya itu karena deadlocknya lama. Iya. Dia pendekatannya di ujung, dia perbaiki performa, lakukan politik uang dan Ya, port seterusnya. barrel dan lain-lain. Nah, persis. Nah, jadi kita ingin sebenarnya satu, menata efektivitas pemerintahan dengan tadi dukungan parlemen yang memadai buat eksekutif. Yang kedua, menopang performa partai agar selalu dikoreksi dan dimonitor oleh publik. Nah, kenapa pemerintah DPR tidak mau? Ya dengan mereka mencabut revisi undang-undang pemilu dari prolegnas. Jadi kenapa undang-undang pemilu nggak direvisi? langsung di stop aja gitu. Di stop. Oke. Jadi kayak gila di juga PHP ya. ini Mas Ari, 3 kali gue bolak-balik ke DPR ya. Satu diundang Badan Keahlian, diundang Komisi 2, diundang Balek, udah kemana-mana. Nggak tidur bermalam-malam menyiapin materi, tiba-tiba dicabut dari prolegnas. Di sini emang kalau udah kepentingan bertemu ya tadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain jadinya. Ya, Jadi itu. sebetulnya Ri, ada benang merah yang harus kembali disuarakan selain hashtag 2024 gantian itu adalah ini. Bagaimana masyarakat di level tingkat 1, tingkat 2 juga memiliki hak demokrasinya untuk juga menjaga siapa pemimpinnya. Karena kalau ini dianggap sebagai hal sepele, ini akan berbahaya sekali buat demokrasi di Indonesia. Seperti tadi kata Mbak Titi, ini bisa jadi tuman. 2 tahun, 2 tahun setengah aman-aman aja. Jadi ini besok kita tunjuk lagi aja. Apalagi pasti pemerintah pusat gitu ya, itu akan happy banget tuh dengan sistem seperti ini karena mereka seperti punya guts gitu ya, atau punya armor senjata dan sponsor gitu untuk menentukan siapa kira-kira si pejabat-pejabat ini. Makanya Menteri Dalam Negeri itu dalam hal ini akan powerful sekali. Makanya kalaupun ada reshuffle ini pasti goyangannya cukup kencang nih Menteri Dalam Negeri ini. Berarti karena ini resentralisasi politik nggak sih? Akan seperti itu, dicoba untuk jadi ini kayak probation lah gitu, percobaan untuk resentralisasi politik itu. Karena akhirnya sekarang coba deh, yang paham ada ruang untuk bisa memimpin daerah sudah kasak-kusuk dari sekarang. Iya. Udah bermain ya. Sudah mulai kanan ke kiri para anggota DPR dan DPD itu beberapa juga sudah mulai bergerak sana kemari juga. Terutama staf khusus ya. Bahkan kan misalnya itu tadi kita nyebut Jakarta, isunya udah kemana-mana. Ada juga Aceh, itu juga isunya udah kemana-mana juga. Kira-kira siapa yang akan memimpin. Jadi ada narasi gini loh Mas Hensat, kalau daerah-daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, katanya yang cocok mimpin itu justru TNI Polri loh. Mau dibawa ke sana juga isunya loh. Nah iya, itu kan sebuah alasan yang mengada-ngada aja gitu. Bertentangan dengan spirit of civil supremacy kita ya. Iya, sehingga kan nanti kalau kita tarik lebih jauh lagi, ya udah di daerah itu nggak usah pilkada, langsung aja tunjuk TNI Polri. Iya. Kan kayak gitu dan ya padahal kan TNI Polri kuliahnya nggak seperti IPDN ya. Iya kan? Yang harusnya tersinggung tuh alumni IPDN sih menurut gua. Iya, mungkin juga mereka cukup puas dengan jabatan itu. Nggak, mereka kadang-kadang cukup puas dengan jabatan lurah dan camat. Begitu lurah camat beres itu. Bahaya tuh. Nanti tolong dipotong ya. Tapi happy loh. Ada beberapa teman gue lulusan IPDN menjadi lurah camat tuh happy banget. Happy. Tapi kan itu kan harusnya nih IPDN yang isi nih. Kenapa TNI dan Polri yang nggak pernah kuliah pemerintahan kayak IPDN? Prof. Rashid kan IPDN. Ya nggak, maksud gue ntar nih tolong di itu kalau misalnya tapi maksudnya adalah yang menyuarakan nih nggak bisa cuma Ari Putra, Hensat dan Mbak Titi. Justru masyarakat di daerah-daerah itu harus concern. Minimal mereka melakukan kampanye siapa lo gitu. Jadi kalau ada siapa orang-orang lu? siapa lo gitu. Siapa lo dan kenapa lo gitu ya. Ngana siapa gitu kan. Siapa lo? Tiba-tiba bisa mimpin gua gitu. Iya, lucu. Apa Anda? Lu siapa? Lu siapa lo? Apa urusan Anda? Iya. Dan itu yang paling kuat itu bila disuarakan oleh DPRD. Jadi gini Mas Ari, ini masih ada waktu. Oke lah, misalnya si Mei ini Banten dan kawan-kawannya sudah terlalu mepet.
Tapi kan kita punya sejarah peraturan mepet-mepet bisa jadi. Nah ini yang perlu Kayaknya mepet disuarakan. semua itu. Iya, perlu disuarakan bahwa ini hal penting dan urgent. Gitu. Jadi jangan sembarangan. Minimal beginilah. Nama-nama yang diajukan oleh kan mekanismenya gini, nama dipilih oleh Mendagri ajukan ke presiden approve. Tapi Mesti, katanya khusus untuk gubernur, presiden langsung yang Enggak. ngajuin. Nah, ini nggak bisa begitu. Presiden ini seperti pada saat presiden memilih Kapolri. Jadi presiden ajukan 3 Ke nama, DPR. lempar ke DPR, Uji DPR pilih. publik dulu Nah, gitu ya. DPR yang DPR RI pilih. ya, DPR RI. DPRD, DPRD. DPRD daerah misalnya gini, Jakarta atau Banten atau Gorontalo kan provinsi-provinsi itu. Pak Jokowi tentukan kasih 3 nama, lempar ke DPRD. Nah, nanti transaksi lagi dong kalau gitu. Transaksi gimana? Oh, di politik itu kan selalu ada kontrak. Hanya kontraknya itu tidak pernah uang seharusnya. Harusnya kontraknya ada di suara. Ya, tapi kan ini nggak seharusnya situasi kita masalahnya. Yang satu dosen, Ri. Iya. Jadi apapun itu harus bicara seharusnya. Kan justru KPK bisa masuk ya di situ. Oh ya, KPK bisa masuk gitu. Harusnya kan pejabat negara. Tapi yang gue heran sampai hari ini nggak ada tuh mekanisme kreatif seperti terobosan tadi gitu ya, dari presiden lempar ke DPRD dong. Jadi maksud saya mekanisme demokrasinya itu Dari masih ada. Kemendagri dong, jangan dari presiden. Nah, kalau gubernur kan dari presiden. Ya. Jadi dari presiden kayak Kapolri kan begitu, tentukan 3 nama lempar ke DPR. Nah, ini juga presiden tentukan 3 nama. Nah, terus Mendagri yang lempar ke DPRD. DPRD. Iya, Jadi silakan ditentukan gitu. Kalau kemudian nanti ketiga tokoh calon ini melakukan kontrak-kontrak politik dengan DPRD dan rakyat, ya itu nanti. Tapi ada sebuah mekanisme Perwakilan, demokrasi ya. yang bukan penunjukan langsung. Betul, gitu. betul. Biar seolah-olah lebih demokratis saja gitu Bukan ya. seolah-olah itu pasti jelas lebih demokratis ketimbang ditunjuk langsung. Lu sangat optimis lu melihat negara ini beda sama gua kayaknya deh. Karena Atau kalau misalnya ada opsi lain, Mas Hensat, kan hari ini tuh ada 4 pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi soal ini. oke. Soal pasal 201 ini, salah satunya tuh Haris tuh yang jadi kuasa hukumnya. Kalau MK kemudian menyatakan ini tidak demokratis, sebenarnya kan ruang penataan itu ada. Walaupun ya sama MK kita nggak bisa feeling so strong lah ya gitu. Tapi MK lagi sibuk ini mempersiapkan pernikahan gitu. Bulan Mei ya. Bulan Mei. Nah jadi memang Nanti yang kritis-kritis diundang. Tiba-tiba kita ketemu di pernikahan ketua MK. Among tamu VIP-nya Rocky Gerung. atau Budi Adiputranto. Budi Adiputro, sorry. Adiputro memang MC istana, Mbak. Dia ada di mana-mana. Iya. Iya, kalau dulu Disangkanya ini studio netral apa? kalau zaman pergerakan dulu itu ya Budi Adiputro ini MC acara Gubernur Jenderal dulu. Kalau gua MC acara-acaranya Bung Karno, terus Semaun dan lain-lain. Yang membedakan di penggunaan bahasa asing ya. Jadi Mbak Titi, kalau orang bilang Prabowo Kingmaker, JK Kingmaker, Ari Putra, 3 staf sus sudah dihasilkan oleh Ari Putra. Sementara gua nggak punya mobil dinas. Kalau Kingmaker memang gitu. Kalau inisial kan BA, FN, satu lagi siapa ya? Miftah Sabri. Kurang ajar. Malah gue yang kena. Enggak, tapi masalahnya- Miftah Sabri itu binaannya Mbak Titi tuh, bukan binaan gua. Bahaya gue yang dibina sama dia. Sebagai yang paling senior di kampus kuning kayaknya Iya. semua binaan gue deh kalau deh. Jadi buat Anda yang ingin jadi staf sus, hubungi Ari Putra, Total Politik. Iya, kalau mau jadi staf sus, tapi kalau mau lebih dibina lagi, ketua dewan pembina dong. Dibina atau dibinasa. Anggota dewan pembina. Nah, Mbak Titi, ini kita balik ke topik lagi nih soal penjabat ini. Tadi Hersat bicara soal ini DPRD yang harusnya bicara, lu turun tangan. siapa gitu kan? Siapa lu? Siapa lu? Lu emang keren banget sih lu. 2024 gantian, siapa lu? Nanti itu jadi hashtag juga tuh M1 tuh, hashtag siapa lu gitu kan. Dia kan pejuang hashtag gua. Nah, ada nggak sih mekanisme hukum gitu yang bisa ditempuh gitu dalam ya apakah ini
menjadi sebuah proses yang tidak demokratis, yang tidak transparan. Ini kan sangat bertentangan dengan good governance, dan juga mungkin ada transaksi-transaksi di gang sempit seperti yang Mbak Titi sebut tadi. Apa mekanisme hukum yang bisa diambil oleh publik? Dan yang kedua adalah apakah bagaimana memastikan misalnya KPK terlibat di sini gitu. Melibatkan KPK lebih jauh di sini gitu. Siapa yang bisa mengambil langkah itu gitu loh, Mbak? Yang pertama ya, kita harus bangun awareness dan kepedulian publik. Karena bagaimanapun yang saya khawatir ketika misalnya publik dijauhkan dari isu ini, kemudian publik seolah-olah tidak ambil pusing, makanya tadi tuh hal-hal yang kotak Pandoranya makin terbuka. Jadi semua merasa nyaman akhirnya. Proses pengisian ini dianggap cara yang paling, apalagi kan pemilu dianggap beban nih sekarang. Soal penundaan pemilu kan salah satu alasannya karena faktor ekonomi. Betul. Yang paling mengkhawatirkan adalah ini akan berlanjut pada langkah-langkah berikut yang makin ekstrim begitu. Nah, masyarakat tentu harus dipahamkan bahwa mereka berhak untuk menguji siapa yang akan memimpin mereka begitu. Kalau saya sih berharap putusan MK itu mengabulkan agar kembali kepada desain penjadwalan pemilu semula. 2022-2023 kalau tidak keburu di 2022 ini digabungin. Jadi pilkada tetap di antara 2022 atau 2023. Nah, baru keserentakannya itu tidak di 2024. Kita 2027. Ambil 2027 seperti desain awal. Kalau saya sih maunya tetap itu ya. Kan penundaan pemilu memang sampai 2027 katanya. Pemilu tidak usah ditunda, keserentakannya dimundurkan. Setuju nggak? Yang dimundurkan itu keserentakan pilkada gitu. Jangan dibelokkan jadi pemilu. Itu yang pertama tuh Mas Ari. Yang kedua, berarti kita nunggu MK nih yang di pertama nih ya. Kalau saya sih mau mendorong MK tuh kasih terobosan, buktikan dong nggak ada benturan kepentingan. Ya, sebagai gitu the guardian of constitution gitu, the guardian of demokrasi. Sekarang the guardian of love. Iya. Besar ngeri. Ini kantor apa sebelah ini? Love is hak asasi manusia. Hidayah Allah. Iya. Nah, yang kedua itu pertama MK, yang kedua Mbak. Yang kedua, kita itu di tengah situasi segala keterlanjuran hari ini ya, harus dorong penerbitan peraturan teknis yang setidaknya berupa peraturan pemerintah, PP ya berarti PP, ya, atau Perpres gitu ya. Atau Perpres, tapi PP lebih pas lah. Ya. Yang mengatur mekanisme pengisian ini yang memuat keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi gitu. Ya, biar tidak ada memuji-muji secara berlebihan. Biar nggak ketahuan banget sebagai tim sesnya gitu lah. Iya. Ini harus disampaikan kepada pemerintah ini, kepada negara. Temannya Ensa nanti malam Anda sampaikan itu. Apa yang harus saya sampaikan nanti malam? Ya itu tadi harus ada peraturan turunan untuk memastikan proses dari pengangkatan pejabat ini melalui mekanisme yang transparan dan termasuk akuntabel. Yang diusulkan Mas Hensat tadi ya. Soal misalnya siapa yang diangkat, kriterianya apa. Dan di sini tuh harus dilarang TNI, Polri, personel aktif mau dia ditempatkan di instansi-instansi sipil itu tetap tidak boleh. Kecuali Mas Nevi tadi ya, ajudannya Pak Anies ya. Mas Nevi. Angkatan Laut namanya Nevi, Mas. Tapi ajudan Gubernur Jakarta. Keren, Mas. Nah, jadi regulasi teknis itu bisa mewadahi usulan Mas Hensat ya. Termasuk juga di situ gimana kalau publik tuh keberatan. Itu kan harus diatur ya. Dan mekanisme misalnya ketika ada keberatan dari DPRD ketika dia menjabat, kan mekanisme keberatannya juga harus ada gitu. Nah, yang terakhir saya kira ini soal pengangkatan ini ya, supaya tidak menimbulkan, ini usulan yang paling minimalis banget nih, menimbulkan kecurigaan. Yang paling radikalnya juga dong nggak sih Mbak? Yang minimalis juga, yang paling radikalnya juga. Tadi yang pertama kan, kembali ke penjadwalan awal. Nah, yang terakhir itu ya supaya tidak ada prasangka di antara kita, spekulasi, kontroversi, udahlah sekda aja, murah meriah. Iya, dan nggak ada gesekan, Ri. Jadi kebayang kan Pak Tito ini kan memang orang yang luar biasa ya. Jadi Kapolri pasti memahami Indonesia. Tapi udah ke jaksel-jakselan kawan. Padahal anak timur. Padahal
Dia kayaknya pakai earphone senang dengar suaranya sendiri kayak. Sebelum gue lupa. Jadi gini, yang salah satu hal yang ditakutkan itu adalah gesekan-gesekan yang tidak perlu. Oke. Bayangkan bila ada macam-macam suku mayoritas yang ada di sebuah daerah, kemudian yang ditentukan dari pusat sebagai kepala daerah adalah hanya salah satu suku pastinya kan. Kalau itu melalui mekanisme pilkada, maka nggak bisa dibantah karena itulah memang pemenangnya. Tapi kalau kemudian ditunjuk, itu bahaya. itu bisa menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak perlu gitu. Ya. Apalagi daerah mayoritas agama tertentu dipimpin oleh agama tertentu yang lain. Walaupun kata pemerintah atau yang pro terhadap penunjukan-penunjukan ini, ya udah kita tempatkan TNI Polri situ. Ya nggak begitu juga. Nggak begitu bos. Jadi artinya apa? Indonesia ini kan memang teknologinya itu musyawarah mufakat. Jadi jangan fear management begitu kan, ditaruh TNI Polri kan jadi fear management tuh kesannya. Ya kayak vaksin bin gitu ya. anggaran spionase naik loh sekarang. Serius gua. Iya, dia enggak spionase, Mbak. Iya. Anggaran mata-mata, budgetnya naik di APBN sekarang. Oh iya. Pokoknya saya kalau terkait dengan ini saya nggak komentar. Enggak, ini kan ada di berita di APBN anggaran mata-mata itu naik. Tapi Pak BG itu sudah mulai masuk dia ke dalam kira-kira siapa yang bisa jadi calon presiden juga. Oh, jadi berdasarkan surveinya kedai kopi. Bukan. Survei bin bisa semuanya Mbak, vaksin, survei. Karena tingkat popularitasnya Pak BG ini udah mulai naik sejak vaksin-vaksin itu. Betul, dan itu canvassing kayaknya ya. Iya, semua orang ada. Iya, dia datang door to door, nempel stiker gitu kan. Oke lah. Jadi nanti bukan Ganjar kelihatannya. Nah, jadi Budi Gunawan itu. Oke, Mbak Titi, berarti ada 3 poin tadi ya yang menjadi hal penting gitu kan. Dan sama satu lagi Mas Ari, soal daerah-daerah khusus seperti Papua ya. Di Papua itu kan ada undang-undang Otsus bahwa kalau kepala daerah itu diutamakan orang asli Papua. Kebayang nggak sih kalau kita tidak memperhatikan kearifan lokal begitu ya? Ini kan bisa memicu friksi dan juga penolakan. Nah kalau Sekda sebenarnya kan dia lebih adaptif. Sekda kan orang asli Papua. Akamsi gitu kan, anak kampung sini Sekda. Ya Pak Yoris juga Papua asli. Yoris Yaurai juga. Iya tapi kan bukan ASN. Oh iya. Kalau nanya kan nggak perlu tunjuk tangan sih. Iya, tanya aja langsung. Itu kalau anggota DPD dia bisa mengajukan diri jadi kepala daerah sebentar itu? Tidak bisa. ASN eselon 1, Pak. Kan penjabat itu dari jabatan tinggi madya, dan kalau di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang 5 2014 sudah ada tuh Mas Hensat posisi-posisinya. Jadi dia memang berangkat dari birokrasi. Jadi kalau staf khusus ketua DPR nggak bisa. Sepanjang dia disetarakan. Contoh nih, Mas Juri Ardiantoro itu kan bukan birokrat ya. Deputi dia. Deputi 4. Nah, tapi kan dia posisinya sama seperti eselon 1. Iya. Jadi memegang posisi-posisi birokrasi yang sesuai dengan syarat kepangkatan untuk disebut JPT Madya dan JPT Pratama. Kalau untuk Bupati Wali Kota. Iya. Itu bosnya Bang Ngabalin itu. Iya Pak Juri. Aku pengen nanya, kenapa Bang Ngabalin itu kadang-kadang suka nyebelin gitu ya? Karena namanya Ngabalin. Kalau makanya nyebelin kalau ganti nama jadi ngangenin kan. Mbak Titi marah. Nanti kita komunikasikan. Dinda, merinding abang Dinda. Tahu aja. Ya terakhir tuh talkshow sama gue kan gue nanya, sebetulnya Bang Ngabalin per hari ini pemerintah itu punya uang berapa untuk IKN? Sudahlah, kau percaya aja pemerintah ini. Dia jawabannya begini, Henry. Dasar kau warga negara kelas kambing gitu. Top abang itu. Coba ganti nama jadi ngangenin kan lain. Ya kan kita ketemu sih baik tuh. Gue yakin orang-orang di istana nih, keyakinan gue ya, ngelihat Bang Ngabalin ini stres juga mereka. Aduh, ini apa lagi jurusnya nih gitu kan. Tapi bagi mereka lebih aman Bang Ngabalin di istana daripada di luar. Pasti kalau di luar lebih destruktif. Tapi dengan perkembangan politik sekarang ya,
Bang Ngabalin. Kalau nggak ada Bang Ngabalin, Valdo mana Valdo? Oke. Sebentar saya baca di tab dulu. Oke teman-teman, Total Politik dan Kedai Kopi kita sampai di ujung. Sampai jumpa lagi. Sebentar Ya. sebelum ditutup. Kesimpulan. Udah tadi ada 3 poin. Oh iya. Iya, yang Sama pertama. Total Politik harus bangun awareness banget. Iya ini soal kita ini. terus ini Mbak Mahendri Satrio ini apalagi isunya selain itu kan? Ya. Nggak mungkin isu puji-puji pemerintah Mahendri Satrio di sini. Isunya kan dampaknya itu besar sekali untuk publik, tapi awarenessnya karena dianggap elitis, jadi tidak terlalu dipedulikan. Iya. Tapi sekali berhasil dengan resentralisasi politik, sebenarnya kan udah Iya, mulai gini. terbuka pintu Betul. semuanya. Pencalonan kepala daerah sekarang DPP harus kasih surat Rekomendasi, sakti. ya. Kalau enggak tidak bisa dicalonkan. Itu Iya. capek nungguin depan DPP tuh Mbak. Pintunya nemenin banyak orang sekali tuh. tuh Iya. kan. Nah, yang kedua nih kalau ini berhasil, terus stigma yang dibangun, bukan stigma sih, tapi yang dibangun itu opini bahwa ini lebih efisien, lebih bisa menempatkan orang bagus, pelayanan publik misalnya karena resentralisasi itu bekerja lebih baik. Nanti disebut bahwa daulat rakyat dengan pemilihan langsung tuh bukan segalanya gitu. Ya, demokrasi Mulai ini deh mahal gitu kan, ya kan? Iya. Padahal kan dalam ilmu manajemen ada istilah Betul. you give peanut you get monkey. Mantap. Iya kan? Ya udah lu kalau bisa kasih kacang ya udah dapat monyet jangan komplain kan Iya, gitu kan? Exactly. Iya kan? Iya enggak? Hah? Mantap Relate kan? banget lah sebagai Iya. anak Tangsel, anak Mantap Jaksel kan ya. ya kan? Nah, kapan kita staycation nih? Ya gitu. Ini Mbak Titi udah padat banget tuh argumen-argumennya tadi. Ya, ya, Udah mudah-mudahan didengarin. ini kalau sama Hensat pasti kita membangun awareness ini Mbak. Kalau yang puji-puji pemerintah sama Valdo. Tapi kalau Valdo, ngobrol sama Valdo ya, gue apal tuh Apa pesan kunci komunikasinya dia. Apa? Pemerintah tuh bekerja. Apalagi Coba lo hitung ya kalau dia lagi talk show ya, pasti itu keluar pemerintah yang sudah bekerja. Jangan ganggu pemerintah yang sedang berkonsentrasi Iya. bekerja. Jangan tarik-tarik gitu-gitu. Abis itu dia aduh gue mau apa lagi. Aduh. Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek. Bunganya Calon gede gubernur. depan kemarin. Oh iya. Iya, selamat Selamat. kepada Total Politik kantor baru. Kita syukuran kemarin kan. Iya. Valdo Maldini, Iya. Kok staf khusus lu Mensesnek. gak ngasih tau gua kalau ada syukuran? Ini apa namanya? Pendataan kan gua tanya masih bisa tambah orang nggak? Udah penuh bang gitu. Nah minimal lo kasih tau gua kan gua bisa kirim bunga. Yang lebih Iya. gede lagi ya. Iya. Jangan dianggap Valdo bisa handshake nggak bisa. Kurang Hati-hati, ajar. saudara. Sampai jumpa lagi ya di Total Politik dan Warung Kedai Kopi berikutnya bersama Hendy Satrio, pengamat politik terbaik di keluarganya dari lembaga survei kopi. Dan belum ada yang tergantikan. Dan kita tunggu lagi kedatangan Ibu Ketua Dewan Pembina Anak periode Jaksel, anak Jaksel 70 satu SMA sama Setia Novanto. Sama istri lo juga. Iya. Sampai jumpa lagi dah.